Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdansa Pranata, delegasi dari SMP Negeri 1 Bulak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasno dari delegasi SMP Negeri 1 Bulak. Perkenalkan, nama saya Antar Ramadan dari kelas 8 SMP Reguler Negeri 1 Bulak. Dan saya akan mempresentasikan tentang resume pergerakan nasional pada masa penduduk Jepang. Para penggerak organisasi modern pada masa penggerakan nasional umumnya adalah para pemuda, pelajar, atau terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung pergerakan nasional, aktif di organisasi pramuka, kerohanian, remaja, dan Karang Taruna merupakan contoh mengamalkan semangat berorganisasi para pemuda pada masa pergerakan nasional. 3. Pergerakan nasional pada masa penduduk Jepang. Kerja paksa pada masa penduduk Jepang dikenal dengan istilah romusha. Romusha merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa penduduk Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Jepang merupakan negara industri yang maju dan besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat pada tanggal 8 Desember 1941. Melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer asli Pearl Harbor. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Batavia, Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintah di daerah pendudukannya. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3. A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Kokokai, dan Mas Yumi. Pergerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat di sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat Putera pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putera dipimpin tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Mansur, dan Kiai Hajar Dewantara. Gerakan Putera cukup diminati oleh kalangan tokoh penggerakkan Indonesia pada tahun 1944. Dibentuk Jawa Kokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa memiliki hati golongan ini. Maka pada tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Asyumi dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Mas Mansur. Organisasi Barisan Pemuda se-Indonesia dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal rela negara agar siap memerintahkan tanah airnya. Dalam kenyataan, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibo dan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20
sampai 25 tahun. Kairo yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Pada saat itu Jepang sudah memiliki kekalahan di beberapa front pertempuran. Adapun PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak pada PETA memiliki peran besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Jika penawaran Romusa, Jepang memerlukan rekrutmen anggota Rosma dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerenakan oleh Jepang untuk membantu jalan, bubur pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Dugong Nenfu. Dugong Nenfu yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos dan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa dipaksa tentara Jepang untuk menjadi Jagung Nenfu. Sebagian mereka tidak kembali walaupun Perang Dunia 11 telah berakhir. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengalami alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahkan pangan besar berdasarkan dengan Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokkaido dan instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin rakyat Indonesia pada masa panen. Rakyat wajib melakukan stor padi sedemikian pada sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dari penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk makan umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makan ternak. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang mengapi kebijakan Jepang tersebut. Rombongan Jepang sama sekali tidak mengaruhi pada tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah, bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendiri Jepang sebagai pematas berloncatan untuk meraih Indonesia beberapa bentuk pada zaman Jepang sebagai berikut. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putera seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mansur. Merawat putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya putera justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Gerakan sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang masuk dalam pergerakan bawah tanah adalah
Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sugarni, Maramis, Wikan, Cairul, Saleh, dan Ami Syarifuddin. Mereka terus merantau perang melalui radio bawah tanah. Pada saat itu Jepang melarang Indonesia memiliki pesawat komunikasi kelompok bawah tanah. Inilah yang sering disebut golongan mereka keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Pahlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jazil, seorang ulama dicot di Aceh menentang peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, yang melalui perlawanan. Dalam perlawanan tersebut ia ditangkap. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Zainal Mustafa yang menentang Seikiran, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944 meletus pahlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat, pada bulan Juli 1944, rakyat Bener dan Sindang di Indramayu pemberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Madgelian menolak penghutan padi yang terlalu tinggi. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan dipimpin Supriyadi, seorang Sudaco, komandan Kleton. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena disiapkan Supriyadi. Kurang matang, para pejuang Peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati seperti Ismail Muradi, Suparjono, Halim, Mangkudijaya, Sunarto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin pelawan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya sudah, kalau gak ada, kami tutupkan cukup sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.